Di tengah hamparan sawah yang sejuk dan tenang di ujung desa Sukamulyo, berdiri sebuah pesantren tua namun megah bernama Pesantren Al-Mukhlisin. Bangunannya berdinding bata putih dengan gerbang besar bertuliskan kaligrafi emas. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka ia sedang berjalan menuju surga. Di dalam pagar besi itu, dunia berbeda seolah hidup. Para santri berpakaian putih bersih, berbaris rapi, berjalan menunduk. Tak ada tawa keras, tak ada suara gaduh. Yang terdengar hanyalah lantunan zikir, shalawat, dan guyuran suara air wudhu. Di pesantren ini, Kyai Bustomi bukan hanya seorang guru. Ia adalah wali, seorang pemandu, jembatan menuju Tuhan. Bagi para santri dan masyarakat desa, namanya tak boleh disebut sembarangan. Mulut harus bersih bila ingin menyebut Kiai, apalagi menyebut Bustomi. Sebelum subuh, puluhan santri telah menunggu dengan sabar di halaman depan rumah kayu tempat sang Kiai tinggal. Begitu pintu kayu terbuka, terlihat wajah-wajah itu bersinar. Kiai Bustomi melangkah perlahan. Jubah putihnya menyapu tanah, serban hijau melilit lehernya, dan tongkat kayu cendana ada di tangan kanannya. Usianya sudah di atas 60 tahun, namun langkahnya tetap tenang dan mantap. Di sisi kirinya, dua ustadz muda membawakan kitab dan tasbih. Di sisi kanan, beberapa ibu-ibu berkerudung panjang merunduk. Satu demi satu, para santri berebut untuk mencium tangannya. Berikan berkah, Yai. Bisik seorang santri perempuan, sambil menunduk dan mencium ke punggung tangan sang Kiai. Kiai Bustomi hanya mengangguk kecil, sambil membisikkan doa. Suaranya serak dan pelan, namun setiap katanya dipercaya sebagai sabda dari langit. Di pojok halaman, ada seorang ibu tua dengan wajah penuh air mata sedang memeras kain basah ke dalam sebuah botol kecil. Kain itu baru saja digunakan untuk mencuci kaki sang Kiai. Air ini akan aku minum bersama anakku, supaya ia bisa lulus ujian akhir dan bisa menghafal Quran. Bisiknya pada seorang ibu lainnya. Tolong berikan sedikit untukku juga, Bu. Walau hanya setetes saja. Pinta ibu yang satunya, sambil memegang tangan temannya seolah sedang memohon air dari sumur surga. Semua orang percaya dan semua orang yakin. Di balik pagar pesantren ini, Kiai Bustomi bukanlah manusia biasa. Ia adalah orang suci. Bahkan ada yang bilang, setiap langkahnya meninggalkan jejak wangi kasturi. Zulaiha berdiri di balik pagar kayu lapuk, menatap dari kejauhan. Tudungnya menutupi sebagian besar wajahnya. Ia berdiri diam seperti bayangan, hanya matanya yang bergerak, mengikuti langkah para santri yang sedang berbaris. Ada yang membaca Al-Quran sambil berjalan, ada yang membawa ember untuk membersihkan mushola, dan ada pula yang sekadar duduk sambil menangis, memandangi rumah sang Kiai. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Zulaiha terakhir kali ia menginjakan kaki di pesantren ini. Dulu, ia juga mengenakan pakaian putih dan kerudung besar. Dulu, ia juga ikut mencium tangan sang Kiai, duduk di tengah malam, mendengarkan ceramah tentang surga dan neraka. Tapi semua itu berakhir hanya dalam satu malam. Malam saat Kiai Bustomi memanggilnya ke dalam kamar zikir. Terdengar suara lembut dari belakang mengejutkannya. Seorang perempuan tua datang menghampirinya. Astagfirullah, benarkah itu kamu? Kamu anak siapa ya? Ibu agak lupa. Zulaiha menunduk, ia menjawab pelan. Saya anak Bu Nuriyah, Bu. Dulu saya sudah pernah mondok di sini. 5 tahun yang lalu. Perempuan itu memperhatikan wajahnya. Zulaiha, ya Allah, kamu santri yang dulu sering juara lomba tilawah, ya kan? Kemana saja, Nak? Kiai sering menyebut namamu di pengajian. Katanya kamu santri yang paling diberkahi. Zulaiha hanya tersenyum miris. Saya pulang ke rumah sebentar, Bu. Hanya singgah. Ada yang ingin saya lihat. Perempuan tua itu mengangguk penuh rasa haru. Masuklah, Kiai pasti akan senang jika melihat mantan santrinya datang bersilaturahmi. Bahkan Kiai bilang,
Siapapun yang datang kembali niscaya akan dihapus dosanya. Zulaiha mengangguk pelan, tapi kakinya tetap tak bisa bergerak. Ia hanya menatap ke arah halaman, tempat semua dosa dikubur dengan rapi dalam kerudung keimanan. Di matanya, pesantren ini tak lagi putih bersih. Ia melihat banyak noda darah di sajadah, wajah pucat anak-anak perempuan yang ketakutan di antara dinding asrama, dan kamar zikir yang beraroma gaharu tapi penuh dengan bisikan yang membekas dalam mimpi buruk mereka. Di ruang tamu rumah Kiai, seorang santri perempuan berusia belasan tahun sedang menyeduh teh. Tangan mungilnya gemetaran. Di perutnya yang masih datar, ada rahasia yang tumbuh diam-diam. Sudah 2 bulan sejak malam itu, malam ketika ia disuruh membersihkan kamar zikir, tapi dipanggil untuk dibimbing secara spiritual. Ia tak bisa menolak. Mana mungkin menolak ajakan sang Kiai? Bukankah itu berarti menolak hidayah? Bisik Kiai malam itu. Kau sedang menerima cahaya. Tubuhmu sedang diberkahi. Jangan kotori berkah ini dengan pikiran duniawi. Kini, ia hanya menunggu waktu. Perutnya perlahan mulai membesar, dan sang Kiai sudah menyiapkan solusinya. Ia akan dibawa ke luar kota untuk mengobati gangguan jin. Tapi santri itu tahu, ia bukan kerasukan. Ia hanya hamil. Di mushola, lantunan syalawat menggema keras. Para santri lelaki duduk bersila, mata mereka terpejam. Kiai Bustomi berdiri di depan mereka, memimpin pembacaan. Di tangannya ada tongkat kecil, yang sesekali diketuk ke lantai kayu. Siapa yang berani menentang seorang ulama, berarti menentang Rasulullah. Terdengar suara Ki Bustomi menggema. Siapa yang ragu pada Kiai, berarti ragu pada imanmu. Para santri mengangguk, wajah-wajah mereka khusyuk. Di sudut belakang, ada seorang anak lelaki menangis terisak, tapi terus bersyalawat. Ia baru saja dimarahi oleh Ustadz karena mempertanyakan kenapa salah satu santri perempuan dipindahkan tanpa alasan yang jelas. Malam mulai turun dan kabut mulai datang dengan perlahan, menyelimuti atap pesantren seperti tirai putih dari langit. Di kamar kecil di rumah ibunya, Zulaiha duduk memandangi buku catatannya. Di dalamnya tertulis beberapa nama santri perempuan. Fatimah hamil, lalu dikirim ke Jombang. Ia tak pernah kembali. Siti ia dikurung oleh keluarganya. Ayahnya bilang, anak Kiai berarti cucu Nabi. Latifah, seorang santri yang lain dipaksa minum jamu yang membuatnya muntah darah. Hingga kini ia tak bisa punya anak lagi. Zulaiha lalu menutup catatannya. Ia tahu, dirinya kembali ke desa ini bukan sekadar untuk bernostalgia. Ada kebenaran yang harus digali, bahkan jika itu membuatnya diusir, bahkan dibunuh. Malam itu, hujan turun deras di atas genting pesantren. Petir menyambar jauh di kaki langit, namun suara petir tak mampu menandingi detak jantung Zulaiha yang menggedor di dalam dadanya. Usianya saat itu baru 16 tahun. Ia baru saja dinobatkan sebagai santri teladan, ia hafal 30 juz, dan rajin mengajar adik kelasnya. Kiai Bustomi sendiri yang memuji keindahan suaranya saat tilawah, menyebutnya sebagai leher emas dari langit. Sore sebelum malam itu, seorang ustazah mendekatinya di asrama. Zulaiha, nanti setelah sholat Isya, Kiai ingin bertemu denganmu. Katanya untuk pembinaan pribadi. Kau yang terpilih. Zulaiha merasa bangga dan gemetar. Ia dipanggil oleh sang Kiai. Di antara ratusan santri perempuan, hanya dia yang dipilih malam itu. Di pikirannya, itu adalah tanda kemuliaan. Tanda ia sudah dianggap dewasa dalam ilmu dan iman. Kamar zikir berada di lantai 2 rumah sang Kiai, sebuah ruangan beralas karpet Persia, temaram, dan penuh dengan aroma kayu gaharu. Di salah satu sudutnya berdiri rak kitab yang tebal-tebal, dan di tengah ruangan, sebuah lampu gantung kaca berayun pelan diterpa angin malam dari jendela yang terbuka. Zulaiha duduk bersila, menunduk. Kiai Bustomi duduk di hadapannya, mengenakan jubah putih bersih, matanya redup, tangannya menggenggam tasbih. Anakku, malam ini kau kubawa ke dunia baru. Ucapnya, lirih namun menggetarkan. Tinggalkan pikiranmu.
Buka hatimu. Rasakan zikir yang mengalir dalam darahmu. Zulaiha mencoba memejamkan mata. Ia mengikuti irama bacaan Kiai. Tak lama kemudian, suara itu berhenti. Ia membuka matanya, dan melihat Kiai Bustomi duduk lebih dekat. Terlalu dekat. Zulaiha, kau tahu bahwa tubuhmu adalah anugerah. Katanya pelan. Kiai menyentuh pundaknya. Jemarinya dingin. Zulaiha membeku. Ia tak paham. Dan tak berani bergerak. Kau tidak berdosa, jika seorang wali menyentuhmu. Bisiknya. Ini bukan nafsu. Ini adalah pembuka cahaya. Tangan Kiai turun ke lengannya. Ke perutnya. Zulaiha hendak bangkit, namun sang Kiai menggenggam bahunya. Diam. Zikirkan dalam hatimu, ya Allah, terimalah keberkahan dari hambamu yang kau utus sebagai penjaga ilmu. Zulaiha ingin berteriak. Tapi bibirnya terkunci. Matanya berkaca-kaca. Di luar, petir menyambar, seolah langit ikut menyaksikan. Namun di dalam kamar itu, hanya terdengar suara napas, tasbih yang berjatuhan, dan bisikan yang menusuk. Kau adalah pilihan. Malam itu, Zulaiha pulang ke asrama dengan langkah gemetar. Ia mengunci diri di kamar mandi, menyiram tubuhnya dengan air dingin berkali-kali. Tapi rasa jijik itu tak hilang. Tangisnya pecah di balik pintu. Tak ada yang mendengar. Atau tak ada yang peduli. Pagi harinya, ia mencoba untuk berbicara pada ustazah. Tapi ustazah hanya menatapnya dengan dingin. Kau salah paham. Jangan bicara sembarangan tentang Kiai. Itu akan menjadi fitnah. 2 hari kemudian, Zulaiha pergi. Diam-diam, tanpa pamit. Ia pulang ke rumah ibunya yang sederhana di desa sebelah. Ibunya tak pernah tahu apa yang telah terjadi. Yang ia tahu, anaknya tiba-tiba berubah. Zulaiha sering melamun, mudah marah, dan tak lagi memegang Quran. Kini, 5 tahun telah berlalu. Tapi kejadian malam itu masih hidup dalam ingatannya. Seolah tak pernah usang. Setiap kali ia mencium bau gaharu, tubuhnya langsung menggigil. Setiap kali mendengar zikir, pikirannya kabur. Ia hidup dengan trauma yang dalam. Luka yang tak berdarah. Dan seminggu yang lalu, desas-desus itu muncul. 2 santriwati hamil. Salah satunya bernama Rohmah, ia masih berusia 15 tahun. Perutnya mulai membesar, dan orang-orang mulai berbisik-bisik. Tapi tak ada yang berani mengonfirmasi. Tak ada yang berani bertanya langsung kepada sang Kiai. Santriwati yang satunya, bernama Alifah, ia lebih parah lagi. Setelah dipanggil ke rumah sang Kiai selama 3 malam berturut-turut, ia dikabarkan dikirim ke pesantren cabang di luar kota. Tetapi kabarnya, pesantren itu tidak pernah menerima santri baru. Dan sejak saat itu, Alifah seolah menghilang. Nomor ponselnya tidak aktif. Ibunya hanya mendapat pesan singkat yang katanya diketik oleh sang Kiai sendiri. Alifah ingin fokus bertafakur. Jangan ganggu dia. Semua dalam rencana Allah. Zulaiha menggenggam catatannya dengan erat. Ia tahu, pola ini akan berulang. Kiai Bustomi adalah naga tua yang menelan korbannya satu persatu dalam doa-doa dan kaligrafi. Semua dibungkus dengan kesucian, sementara luka tersembunyi di balik dinding pesantren. Malam itu, Zulaiha berdiri di bawah pohon Kamboja di dekat pagar samping pesantren. Dari kejauhan, ia melihat Rohmah duduk sendiri di teras asrama. Wajahnya tampak pucat. Tangannya menggenggam sebuah buku catatan. Zulaiha ingin menghampiri. Tapi ia tahu, jika ia melangkah masuk tanpa izin, ia akan dianggap sebagai penista, penyebar fitnah, dan musuh sang Kiai. Jadi ia menunggu. Dan mencatat. Sebab, kadang kebenaran butuh saksi. Dan Zulaiha memutuskan malam itu, ia tak akan lari lagi. Di dalam kamar kecil di belakang dapur pesantren, tercium aroma kapur barus bercampur dengan bau darah. Lampu redup berwarna kuning menggantung di langit-langit, ada 2 ustazah berjilbab hitam sibuk mensterilkan peralatan sederhana, seperti baskom aluminium, kain kasa, air panas dalam termos,
dan sebotol cairan gelap yang disembunyikan di dalam plastik kresek. Fatimah, salah seorang santri kelas 2 aliyah, berbaring lemah di atas tikar. Mukanya tampak pucat pasi. Bibirnya bergetar tak bersuara, dan tangannya menggenggam kerudung lusuh yang sudah basah oleh keringat. Perutnya terasa mulas, nyeri, dan rasa takutnya menembus hingga tulang. Tenang, semua ini adalah untuk kebaikanmu. Bisik Ustazah Nurul sambil mengelus dahinya. Kau harus jaga nama baik pesantren. Jangan bikin malu Kiai. Fatimah tak mampu bicara. Dia hanya menangis pelan, tubuhnya gemetar seperti daun diguyur hujan semalam. Beberapa hari sebelumnya, Fatimah dipanggil oleh Kiai Bustomi ke ruang tamu khusus. Ruangan itu tidak banyak didatangi santri. Karpetnya lebih tebal dari ruangan lain, dan dindingnya dipenuhi dengan kaligrafi emas. Di pojok, ada sebuah lemari kayu tempat Kiai menyimpan kitab-kitab langka dan kotak besi kecil bertuliskan, "Untuk amanah langit." Fatimah menunduk, tangannya menggenggam ujung gamisnya. Kau tahu kenapa kau kupanggil? Tanya sang Kiai, suaranya pelan tapi menusuk. Fatimah mengangguk kecil. Air matanya jatuh satu-satu. Anak dalam kandunganmu itu bukan aib. Anak dalam kandunganmu itu bukan aib. Itu berkah. Bukan semua orang bisa menerima benih dari wali pilihan Allah. Fatimah terdiam dan ia menangis pelan. Tapi Kiai melanjutkan. Namun dunia belum siap. Pesantren belum siap. Banyak orang yang belum kuat imannya untuk menerima kenyataan ini. Maka, kau yang harus kuat harus ikhlas demi nama baik umat, dan kau harus menghapus jejaknya. Fatimah mengangkat kepalanya, ia gemetar. Digugurkan, Kiai. Bukan digugurkan. Ini hanya mengembalikan ruh itu ke asalnya. Dia belum sempurna, dan belum bernyawa. Ini bukanlah dosa. Ini adalah tathir, atau penyucian. Katanya, sambil mengeluarkan secarik kertas dari balik jubahnya. Di atasnya tertulis semacam fatwa, dengan cap stempel pesantren. Ruh tidak akan masuk ke janin sebelum 120 hari. Maka sebelum itu, tak ada jiwa yang dikorbankan. Tulisan tangan di bawahnya adalah milik Kiai sendiri. Fatimah tak tahu harus berkata apa. Muncul rasa takut, bingung, dan rasa bersalah. Tapi ia tak punya pilihan. Ia tak bisa pulang. Ia tak bisa bercerita kepada orang tuanya. Semua akan hancur jika ia melawan. Ustazah Nurul dan Ustazah Hanifah adalah dua dari banyak pengikut Kiai yang paling fanatik. Mereka selalu duduk paling depan di majelis, berebut mencium tangan, dan menyebut Kiai sebagai bayangan Rasul di bumi Jawa. Saat mereka tahu Fatimah hamil, mereka yang pertama kali menanganinya. Kalau anak ini lahir, siapa yang akan menanggung dosa fitnahnya? Kata Ustazah Nurul. Masyarakat tidak akan pernah mengerti bahwa Kiai punya keistimewaan khusus. Prosesnya dilakukan pada malam hari, setelah semua santri tertidur. Beberapa obat yang didapat dari luar desa diberikan secara diam-diam. Air rebusan akar tertentu disuruh diminum. Dan ketika pendarahan mulai terjadi, mereka menyebutnya sebagai tanda bahwa ruh telah kembali ke langit. Fatimah menangis sepanjang malam. Saat rasa nyeri datang seperti gelombang yang tak berkesudahan, ia menggigit jilbabnya. Tapi pada akhirnya tubuhnya tak kuat. Ia pingsan, wajahnya pucat pasi, denyut nadinya lemah. Melihat keadaan Fatimah, Ustazah Hanifah tampak panik. Jangan sampai dia mati. Ini bisa jadi fitnah besar. Mereka menyiram wajah Fatimah dengan air. Menepuk-nepuk pipi Fatimah. Satu dari mereka membaca doa, yang satu lagi memegangi tangannya. Setelah beberapa menit yang mencekam, Fatimah tersadar. Tapi sejak malam itu, ia tidak pernah bicara lagi seperti biasa. Matanya terlihat kosong. Seperti ada bagian dari jiwanya yang tertinggal di atas tikar malam itu. Zulaiha, yang diam-diam menyusup masuk ke halaman belakang pesantren malam itu, melihat Fatimah dipapah oleh dua ustazah dari balik jendela. Ia mencatat wajahnya. Fatimah,
Santri yang dulunya ceria, kini seperti hantu yang berjalan. Langkahnya lambat. Kepalanya selalu tertunduk. Zulaiha tahu, ia harus segera bertindak. Pesantren ini bukan lagi sebuah rumah ilmu. Ini adalah sarang iblis yang memakai sorban. Dan kata, fatwa, itu adalah jaring yang menjerat tubuh-tubuh tak berdosa dalam bungkus agama. Tapi siapa yang akan percaya padanya? Di luar pagar, di warung kopi kecil milik Pak Kumis, para warga desa masih selalu menyebut Kiai Bustomi sebagai karomah berjalan. Air bekas cuci kakinya aja bisa nyembuhin encok. Kata seorang ibu sambil mengangkat gelas. Anakku bisa masuk stan karena mencium tangan Pak Kiai tiap pagi. Dan di pesantren, suara pengajian tetap berkumandang. Tapi di balik lantunan ayat-ayat suci, darah diam-diam mengalir di tikar yang dingin. Udara pagi di pesantren Al-Muhlisin dipenuhi harum bunga melati dan dupa kayu gaharu. Tapi di balik keindahan aroma itu, ada ritual yang membuat Zulaiha nyaris muntah. Ada 5 orang ibu-ibu berkain batik sedang berkumpul di halaman depan pesantren. Mereka mengantre dengan membawa baskom air dan handuk bersih. Di hadapan mereka, duduklah Kiai Bustomi di atas kursi kayu tinggi, kakinya telanjang, terendam dalam air hangat yang terus diganti setiap 10 menit. Anakku bisa masuk stan karena mencium tangan Pak Kiai tiap pagi. Bismillah, semoga air ini membawa syafaat. Bisik seorang ibu sambil mengusap kedua telapak kaki Kiai dengan lembut, kemudian memindahkan airnya ke dalam botol plastik bening. Wajahnya bersinar, seperti baru saja menyentuh sesuatu yang suci. Zulaiha, yang menyamar sebagai tamu pengajian musiman, berdiri di pinggir halaman sambil mengamati dalam diam. Ia menyaksikan adegan demi adegan seperti menonton drama gila yang tak pernah ia pikir bisa terjadi dalam dunia nyata. Setelah prosesi pencucian selesai, air dari baskom dibagi dalam cangkir plastik kecil. Seorang ibu dengan wajah penuh harap menyerahkan 1 cangkir ke anak lelakinya yang masih berusia 8 tahun. Minum, nak, ini air surga. Air dari kaki Kiai. Biar kamu jadi anak yang tak pernah melawan orang tua, biar bisa hafal Quran 30 juz. Anak itu sempat menolak, wajahnya mengerut karena bau anyir dan sabun. Tapi sang ibu menekan leher botolnya dengan paksa, hingga air itu mengalir ke bibirnya. Zulaiha menutup mulutnya sendiri, menahan rasa mual. Ia hampir menerobos kerumunan untuk menghentikan kegilaan itu. Tapi ia sadar, belum waktunya. 1 langkah gegabah bisa membuatnya diusir. Atau lebih buruk lagi, dilenyapkan. Air berkah, begitu para pengikut Kiai menyebutnya. Bagi mereka, segala sesuatu yang menyentuh tubuh Kiai Bustomi adalah suci. Sisa makanan Kiai dikeringkan dan dicampur ke dalam bubur bayi. Rambut rontok Kiai dibungkus dalam plastik kecil lalu disimpan dalam dompet sebagai jimat. Bahkan debu sandal Kiai yang jatuh ke sajadah pun dianggap mengandung hikmah. Ini bukan kultus. Ini bentuk cinta. Cinta pada waliullah yang hidup di antara kita. Kata Ustaz Hakim dalam satu ceramah subuh. Setiap hari Jumat, setelah sholat subuh, ritual pencucian kaki dilakukan secara terbuka. Para ibu dari luar kota berdatangan membawa air galon kosong. Mereka percaya, jika air bekas kaki Kiai dicampur ke dalam sumur rumah mereka, rezeki akan lancar, suami akan setia, dan rumah akan terhindar dari sihir. Beberapa bahkan menjadikan air itu sebagai obat untuk segala penyakit. Seorang ibu yang anaknya mengalami epilepsi, menyiramkan air cucian kaki Kiai ke ubun-ubun anaknya sambil membaca salawat. Ketika kejang anak itu mereda, karena memang waktunya mereda, ibu itu menangis histeris. Karomah. Ini karomah Kiai. Teriaknya sambil melakukan sujud syukur. Tak ada yang berani membantah. Zulaiha duduk di beranda rumah kecil warisan almarhum ayahnya. Di atas meja, terdapat buku catatan dengan pulpen merah. Ia menulis satu demi satu kesaksian aneh yang ia saksikan selama 2 minggu terakhir. Seorang wanita tua membawa kucing yang sekarat, lalu menyeka tubuhnya dengan handuk bekas kaki Kiai. 2 gadis santri berebut botol kecil berisi air sisa wudhu Kiai,
lalu menaburkannya di bantal mereka agar bermimpi melihat Nabi. Seorang lelaki dewasa mencium sandal Kiai sambil menangis, mengaku dosanya telah diampuni hanya karena ia bermimpi melihat Kiai bersorban putih. Zulaiha tahu, ini bukan hanya bentuk fanatisme. Ini adalah penyakit sosial. Ini wabah iman yang dibungkus kepalsuan. Namun yang paling mengerikan adalah bahwa sebagian besar masyarakat tidak hanya membenarkan perilaku Kiai, tapi juga ikut serta dalam membangunnya. Orang tua dari para santri perempuan yang hamil, seperti Siti dan Marwah, tidak murka atau marah. Mereka justru bersyukur. Anakku dipilih Kiai, berarti anakku istimewa. Ujar seorang ayah bangga dalam pertemuan wali santri. Kalau anaknya meninggal dalam kandungan, berarti Allah sedang mengambil kembali titipan surga. Zulaiha menggertakkan giginya, nafasnya terasa sesak. Ia tak habis pikir, bagaimana bisa manusia menutup mata mereka dengan begitu rapat, bahkan terhadap kejahatan yang sudah berdarah-darah. Malam harinya, di tengah kabut tipis yang menyelimuti halaman pesantren, Zulaiha menyelinap ke belakang masjid. Di sana, ia melihat Kiai Bustomi sedang duduk dalam posisi meditasi, dikelilingi oleh 3 pengikut lelaki yang mencium tangan dan lututnya berulang kali. "Jangan tinggalkan kami, guru, bimbing kami," lirih suara mereka. Zulaiha mendengar gumaman Kiai. Suaranya terdengar pelan, namun penuh aura berkuasa. Jika kalian setia, Allah akan membukakan pintu langit. Tapi siapa yang melawanku, maka akan disiksa dunia akhirat. Namaku Siti Ma'munah. Usia 16 tahun. Dan aku sedang mengandung anak yang tidak aku inginkan, dari seseorang yang seluruh desaku sebut sebagai wali Allah. Dia adalah Kiai Bustomi. Malam itu, tubuhku gemetar saat akhirnya aku memutuskan pulang ke rumah. Perutku belum terlihat, tapi aku tahu waktu terus berjalan. Aku tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Tanganku menggenggam keras tas kecil berisi pakaian santri dan mukena. Di dalamnya juga ada test pack 2 garis merah yang sudah kupakai seminggu lalu. Sebuah bukti dayam, tapi lebih jujur daripada semua mulut para ustazah fanatik ITU. Rumahku terasa sepi. Ayah sedang duduk di beranda, mengenakan sarung dan peci putih. Wajahnya keras, tapi malam itu tampak lembut oleh cahaya lampu minyak. Aku mengatur napas dan duduk di depannya. Ayah? Kataku, suaraku terdengar parau. Ia menoleh pelan. Kenapa pulang, Sid? Aku menunduk. Aku harus bicara, Ayah. Ada yang terjadi. Di pesantren aku diganggu. Oleh Kiai Bustomi. Dia bilang itu bentuk berkah. Tapi Ayah, aku hamil. Kepalanya sedikit mengangkat. Matanya menatapku lebih dalam. Beberapa detik yang sunyi. Angin malam menyapu daun kelapa di halaman. Lalu, ayahku menghela napas, perlahan, seperti orang yang sedang mencoba mengerti sebuah rahasia besar. Katanya, aku mengangkat kepala. Apa? Bersyukurlah. Tidak semua santri perempuan diberkahi begitu. Kamu telah dipilih. Berarti kamu disukai oleh Allah. Ulang ayahnya, lebih tegas. Tanganku gemetar. Mulutku terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aku ingin berteriak, ingin mencabik-cabik wajahku sendiri. Tapi tubuhku membeku. Aku menyadari bahwa tak ada tempat untuk kembali. Bahkan di rumahku sendiri telah menyerahkan kunci neraka ke tanganku, dan menyuruhku masuk dengan senyum di bibir. Kiai Bustomi itu seorang wali. Kalau kamu mengandung anak dari seorang wali, itu bukan zina. Itu karomah. Malam-malam setelahnya, aku menginap di rumah, karena ustazah bilang aku harus menenangkan diri, agar tidak menjadi bahan omongan para santri yang lain. Tapi ketenangan itu hanya ada di mulut mereka. Dalam kepalaku, setiap detik adalah siksaan. Dan mimpi-mimpi aneh mulai datang. Malam pertama, aku bermimpi seorang bayi berdiri di ambang pintu kamarku. Bayi itu telanjang, tubuhnya dibungkus darah, matanya hitam kosong. Ia menunjuk perutku dan berbisik, "Kau tak diizinkan membuangku."
Aku terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi baju tidurku. Ayahku hanya berkata, Itu mungkin malaikat yang datang untuk menguji imanmu. Malam kedua, suara itu datang bukan dalam mimpi, tapi saat aku sedang berbaring. Suara tangisan bayi, lirih tapi jelas, seolah berasal dari dalam rahimku sendiri. Aku menempelkan telinga ke perutku, dan jantungku hampir berhenti saat suara itu menjadi lebih keras. Ibu, jangan buang aku. Aku menangis sendirian. Tidak ada yang peduli. Bahkan ibuku hanya menutup telinga dan berkata, Itu ujian. Kamu harus kuat. Beberapa hari kemudian, aku dibawa ke sebuah ruangan kecil di belakang dapur pesantren oleh Ustazah Lilis. Di sana sudah ada Kiai Bustomi duduk dengan wajah teduh. Seolah-olah bukan dia yang telah mencuri seluruh hidupku. Anakku, kandunganmu tidak perlu dilanjutkan. Ini demi nama baik pesantren. Aku ingin menjerit. Tapi suaraku hilang. Ustazah Lilis segera memelukku. Kami akan membantumu. Ada cara yang cepat dan bersih. Tidak akan sakit. Tapi mereka bohong. Hari pengguguran itu adalah hari kematian batinku. Aku tidak akan menjelaskan prosesnya secara lengkap. Hanya satu hal yang bisa kusampaikan. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa tubuhmu diperlakukan seperti kandang yang harus dibersihkan karena tidak sesuai dengan standar agama palsu mereka. Dan yang lebih mengerikan adalah saat darah keluar dari tubuhku, aku mendengar suara itu lagi. Kali ini jelas. Di telingaku. Kau membunuhku, kata bisikan itu. Tubuhku gemetar dan kemudian aku pingsan. Setelah kejadian itu, suara itu tak pernah hilang. Setiap malam ia datang. Terkadang ia menangis, terkadang tertawa seperti sedang mengejekku. Kadang-kadang suara itu datang dari dinding, dari lantai, dari sumur tua di belakang pesantren. Ibu, aku masih di sini. Dan kini, saat aku berdiri lagi di pelataran pesantren, melihat para santri berebut mencium tangan Kiai dengan senyum gembira, aku merasa seperti berjalan di atas tanah kutukan. Aku tahu satu hal yaitu, ayahku telah mengantarkanku ke neraka. Tapi sang Kiai yang menyalakan apinya. Dan mungkin aku tidak akan selamat. Hujan turun tipis malam itu, membasahi genteng pesantren Al-Muhlisin dengan irama lirih yang menyayat. Dari kejauhan, menara masjid menjulang seperti bayang-bayang tombak raksasa yang menusuk langit kelam. Di dalam pagar pesantren, tak ada yang berubah. Para santri duduk khusyuk, para ustazah bersuara lembut, dan Kiai Bustomi tetap menjadi pusat semesta. Namun, di balik seluruh kesucian palsu itu, satu nyawa telah melayang diam-diam. Namanya Nurjanah. Santriwati kelas 2 aliyah. Ia gadis pendiam, rajin tahajud, dan disebut-sebut sebagai anak emas pesantren. Tapi kehamilannya adalah rahasia yang memalukan bagi mereka yang menyembah nama besar Kiai. Dan demi menjaga reputasi yang suci itu, Nur dipaksa menggugurkan kandungan dalam ruang sempit, tanpa dokter, tanpa alat medis, tanpa suara. Ia meninggal karena pendarahan hebat. Tubuhnya kejang, matanya membelalak. Darah memenuhi lantai kayu ruang zikir yang lama tak dipakai untuk ibadah, melainkan untuk ritual rahasia. Tapi Kiai Bustomi tak mengizinkan kabar itu keluar. Jangan ada yang tahu. Bilang kalau dia kerasukan. Ia lari ke hutan. Dan sudah aku doakan agar kembali ke jalan yang benar. Dan seperti biasa, para pengikutnya tak meragukan sepatah kata pun. Mereka menyebarkan rumor, Nurjanah kesurupan, tertawa seperti iblis, lalu kabur ke arah selatan membawa sajadah robek. Zulaiha mendengar kabar itu dari dua arah, yang satu dari mulut Ustazah Ratna yang sedang menyapu dengan ekspresi tenang, dan yang satu lagi dari suara bisikan gentayangan yang datang dari sumur tua malam itu. Nur tidak lari. Nur berdarah. Suara itu berbisik dalam mimpi Zulaiha, seperti desau daun tertiup angin mati. Paginya, Zulaiha memutuskan untuk menyusup ke ruang zikir. Ia tahu pesantren akan mengadakan pengajian akbar di aula utama. Itu saat yang tepat. Saat semua mata tertuju ke arah panggung,
bukan ke bangunan kayu tua di belakang musala kecil. Ruang zikir itu terkunci. Tapi kuncinya masih sama seperti dulu. Saat Zulaiha sering disuruh Kiai untuk zikir malam, khusus, sendirian di sana. Ia menyelipkan kawat kecil ke sela pintu. Klik, pintu pun terbuka. Ruang itu gelap dan pengap. Lantai kayunya mengeluarkan suara berderit ketika diinjak. Aroma kapur barus dan darah basi menyeruak secara bersamaan. Sebuah sajadah tergulung di pojok. Ember kecil tergeletak di sudut, masih ada air kemerahan di dasarnya. Zulaiha menyalakan senter kecil. Lalu ia melihatnya. Noda darah. Masih baru. Masih jelas. Menyebar tak merata seperti bunga busuk yang mekar di lantai kayu. Ada bekas tangan kecil di sana, seolah Nur sempat mencoba meraih sesuatu, meminta tolong, atau sekadar bertahan sebelum tubuhnya benar-benar kehilangan kehidupan. Zulaiha terduduk dan tangannya menutupi mulutnya agar ia tak menjerit. Ada rambut hitam tercekat di sudut papan, terjepit, seperti sisa-sisa perlawanan terakhir. Di dinding, entah siapa yang menulis dengan darah atau arang hitam. Aku masih di sini. Seketika itu pula, lampu senternya mati. Terdengar langkah di luar. Derap pelan tapi tegas, berjalan mendekat. Jantung Zulaiha berdetak semakin cepat. Ia beringsut ke sudut dan menahan napas. Suara pintu dibuka. Cahaya obor masuk. Ustazah Lilis segera masuk. Ia berdiri di ambang pintu, matanya menyapu ruangan. Tapi ia tidak melihat Zulaiha yang bersembunyi di balik lemari kecil yang reot. Dengan tenang, Ustazah menatap ke arah noda darah itu. Ia menghela napas panjang, lalu meneteskan minyak wangi ke atasnya. Ya Allah, lindungilah pesantren ini dari fitnah. Biarkan yang mati tetap mati. Gumamnya lirih. Kemudian ia menutup pintu kembali dan pergi. Zulaiha menunggu beberapa menit sebelum ia berani keluar. Tubuhnya gemetar. Tapi tekadnya telah berubah. Ini bukan lagi tentang mengungkap kebenaran, tapi ini tentang menghentikan kutukan yang sedang tumbuh subur di tanah suci yang ternoda ini. Ia memotret darah itu dengan ponselnya. Dan di layar, saat ia meninjau gambar, ia melihat sesuatu yang tak ada secara nyata. Wajah Nur Jannah tergeletak di lantai. Mata terbuka. Mulut membisik satu kata yang membekukan seluruh darah di tubuh Zulaiha. Bongkar. Zulaiha duduk di teras rumah orang tuanya, memandangi langit kelabu di atas desa Karangjati. Hujan belum turun, tapi udara sudah basah dan berat seperti kain kafan yang dilumuri peluh. Di pangkuannya, tergeletak sebuah map coklat berisi foto-foto, rekaman suara, dan satu lembar surat pernyataan dari seorang santri bernama Siti, yang kini menghilang entah kemana. Semua itu sudah ia bawa ke balai desa, ke rumah-rumah warga, bahkan ke beberapa wali santri. Tapi hasilnya selalu sama. Wajah yang tak percaya. Mulut yang menolak. Telinga yang menutup. Astagfirullah, kamu gila, Zulaiha. Kamu menuduh Kiai Bustomi seperti itu? Kamu tidak takut dilaknat Allah? Ibu-ibu pengajian memalingkan wajah saat melihatnya lewat. Anak-anak kecil dilarang bermain di halaman rumah Zulaiha. Bahkan warung Butini menolak untuk menjual apapun kepadanya. Dia pembawa fitnah. Setan sedang bersemayam di lidahnya. Siapapun yang percaya pada kata-katanya akan ditimpa bala. Begitu gumam orang-orang. Tapi yang paling menyakitkan datang dari bibir ibunya sendiri. Anakku, lebih baik kau diam. Kalau kau terus bicara begini, kita akan terusir dari kampung ini. Kamu mau melihat ayahmu dipermalukan. Zulaiha hanya bisa menggigit bibir. Malam-malamnya selalu dipenuhi oleh mimpi buruk. Tapi ia bukan satu-satunya. Pada suatu hari, saat azan subuh baru saja usai, seorang ustadz muda bernama Ustadz Adnan datang mengetuk pintu rumahnya dengan wajah cemas. Aku percaya padamu, Katanya lirih. Zulaiha nyaris menangis. Ia belum pernah mendengar kalimat itu sejak kembali ke desa. Ustadz Adnan adalah pengajar baru di pesantren, baru 3 bulan menetap.
Ia pernah melihat Zulaiha berdebat dengan ustazah lain dan diam-diam mencuri dengar sebagian tuduhannya terhadap sang kiai. Dan ketika seorang santri bernama Fatimah mendadak dilarang mengikuti pelajaran, ia mulai curiga. Aku juga melihat bekas darah di ruang zikir itu. Dan aku juga tahu, kalau Fatimah tidak sedang dikirim pulang. Dia hilang. Zulaiha memberinya semua bukti yang ia punya. Ustadz Adnan berjanji akan bicara di forum internal pesantren dan mendesak audit terbuka. Namun, keesokan harinya, Ustadz Adnan diusir dari pesantren. Dengan tuduhan menghina wali Allah, dia dilempar keluar gerbang pesantren oleh para santri senior yang fanatik yang menangis sambil berteriak. Kau kafir. Setan bersuara dari mulutmu. Kiai adalah cahaya, kau adalah debu. Baju Adnan robek. Ia dipukuli, dilempar sandal dan air comberan. Ketika ia berlari ke kantor desa untuk meminta perlindungan, kepala desa berkata, lebih baik kau pergi. Jangan buat masalah. Kiai Bustomi adalah panutan kami. Malam itu, mimpi buruk kolektif dimulai. Puluhan warga melaporkan mengalami hal yang sama. Mimpi berada di aula pesantren, penuh darah, dengan suara perempuan yang menjerit-jerit dari dalam sumur. Anak-anak menangis sambil menyebut nama Nur, meskipun mereka tak pernah mengenalnya. Suara tangisan benar-benar terdengar dari sumur di belakang pesantren. Awalnya hanya lirih, tapi makin malam makin keras. Beberapa santri mengaku melihat rambut panjang menjulur dari dalamnya. Beberapa santri kesurupan saat melakukan zikir malam. Mereka berkata dengan suara berat. Dia bohong. Dia mencabuli kami. Jasadku masih ada di bawah lantai ruang zikir. Ustazah Ratna histeris dan pingsan. Kiai Bustomi mengatakan bahwa itu adalah gangguan jin. Setan iri pada cahaya pesantren kita. Dan seperti biasa, para pengikutnya percaya tanpa tanya. Zulaiha semakin terpukul melihat kebutaan yang disengaja ini. Ia mencoba membawa rekaman suara dan foto ke media online lokal, tapi jurnalis yang ia hubungi menghilang tanpa kabar. Ia menulis ulasan panjang di media sosial, namun akunnya diblokir. Beberapa akun anonim malah mengancamnya dengan kata-kata keji. Kau perempuan najis. Jangan kau lawan ulama. Kubur saja hidup-hidup. Di balik semua itu, sesuatu yang gelap tengah menyusup ke dalam tanah desa. Ayam-ayam mati tanpa sebab. Sumur-sumur mengering. Sapi-sapi melahirkan anak cacat. Hawa malam terasa lebih panas. Dan di jendela rumah-rumah, banyak orang mulai membakar kemenyan dan membaca surah-surah Al-Quran sambil gemetar. Tapi tak ada satupun yang mengarah pada kebenaran. Mereka lebih rela percaya kalau ini semua adalah ulah iblis, ketimbang mengakui bahwa iblis yang sebenarnya tinggal di rumah besar beratap hijau di tengah pesantren. Kiai Bustomi tetap tersenyum, tetap ceramah, tetap dicium tangannya setiap pagi. Zulaiha sadar, ia sedang melawan sesuatu yang lebih kuat dari manusia. Ia sedang melawan keyakinan. Dan di tempat seperti ini, keyakinan pada orang suci bisa membunuh siapapun yang berani bertanya. Pagi itu, langit mendung dan kelabu, ketika Zulaiha naik ojek ke Polres Kabupaten. Map berisi bukti-bukti yang telah ia bawa selama berhari-hari digenggam erat di dada. Foto-foto, rekaman suara, surat pernyataan Siti, dan potret bekas darah di lantai ruang zikir, semua sudah siap. Ia melapor dengan suara bergetar, namun jelas. Petugas piket hanya mencatat sepintas, lalu menghilang ke dalam kantor selama hampir 1 jam. Saat ia kembali, wajahnya hambar, dan ia mengatakan tanpa menatap ke arah Zulaiha bahwa kasus ini tidak bisa mereka proses. Zulaiha menegaskan bahwa ia memiliki bukti lengkap, bahwa ada santriwati yang hamil, bahkan ada 1 orang santri yang meninggal. Mbak, embok ya jangan bikin heboh. Saya ini juga punya anak. Jangan main-main sama nama besar Pak Kiai. Kita semua kenal siapa beliau. Zulaiha tak menyerah begitu saja. Ia naik ke tingkat yang lebih tinggi, menghadap ke Kasat Reskrim. Tapi jawabannya sama,
dengan tambahan kalimat yang membuat tengkuknya dingin. Kalau kamu terus ribut-ribut begini, bisa-bisa kamu sendiri yang kami proses. Bisa kena pasal pencemaran nama baik. Hati-hati. Beberapa hari kemudian, ia mendengar desas-desus bahwa Kyai Bustomi punya koneksi kuat di kejaksaan dan bahkan salah satu pejabat Pemda adalah donatur utama pesantren. Orang dalam. Ada banyak. Sudahlah, Mbak. Jangan bunuh diri. Malamnya, Zulaiha pulang dengan hati hancur. Dan rumahnya, tak lagi sama. Sebuah batu menghantam genting saat ia membuka pintu pagar. Tak ada siapa-siapa di luar, tapi saat ia melangkah masuk, ia melihat jendela kamarnya pecah. Di lantainya ada potongan rambut panjang dan secari kertas bertuliskan, "Diam, atau kau ikut terkubur." Tak ada nama. Tak ada tanda tangan. Hanya ada bau amis darah yang tiba-tiba memenuhi ruang tamu. Ibu Zulaiha sudah mengungsi ke rumah saudara di kampung sebelah. Sejak isu, anak pembangkang Kiai, makin panas. Kini Zulaiha tinggal sendiri. Malam itu ia mengunci semua pintu dan mematikan semua lampu. Tapi gelap tak membuatnya aman. Ia terbangun pada jam 2 pagi, tubuhnya berkeringat dingin. Bau anyir menusuk hidungnya. Ketika membuka mata, ia melihat sosok kecil berdiri di sudut kamar. Bayangan itu menyerupai bayi. Tubuhnya pucat, tanpa mata, dengan tali pusar yang belum terputus. "Bu, Ibu," gumam makhluk itu. Suaranya seperti campuran desahan dan erangan. Zulaiha berteriak dan menyalakan lampu. Bayangan itu menghilang. Tapi lantai kayu tempat sosok itu berdiri, basah dan lengket. Seperti dilumuri air ketuban. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan. Zulaiha terus diteror oleh hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Televisi menyala sendiri dan menampilkan gambar sumur gelap. Cermin di kamar mandi memperlihatkan bayangan dirinya sedang menangis darah. Bau amis terus datang dari kolong tempat tidur, walau tak ada apa-apa di sana. Tiap malam, suara tangisan bayi terdengar dari loteng, padahal rumah itu tidak punya loteng. Ia mencoba memanggil ustadz setempat, tapi semua menolak datang. Mbak Zulaiha sedang diganggu karena sudah menentang wali Allah, kata beberapa tetangga. Itu harga dari kedurhakaan. Zulaiha mulai menulis pengakuannya secara anonim di forum-forum online. Ia mengirim bukti-bukti ke LSM, ke akun-akun media sosial, ke wartawan yang masih tersisa. Tapi malam itu juga, ia mendapat surat kaleng yang diselipkan di bawah pintu. "Kamu sedang bermain dengan api. Jangan sampai kamu ikut dibakar." Saat membuka surat itu, ia menemukan sebuah foto yang membuat perutnya mual. Potret jasad bayi dengan plasenta utuh, dibalut sajadah merah, seperti sedang disajikan dalam sebuah upacara rahasia. Dalam tidur yang tak lelap pada malam berikutnya, Zulaiha bermimpi berjalan di lorong gelap pesantren. Di kanan kirinya, para santri perempuan berbaring dalam selimut darah. Suara Kyai Bustomi terdengar sayup-sayup, membaca doa dengan suara lembut. Tapi tiap kata dalam doa itu berubah menjadi suara desisan ular. Dan di ujung lorong, ia melihat dirinya sendiri sedang dikafani. Zulaiha terbangun dengan tubuh kaku. Tenggorokannya tercekat, lalu terdengar suara dari balik dinding. "Bukan kamu yang akan mengadili sang Kiai. Tapi Kiai sendirilah yang akan mengadili kamu." Zulaiha mulai sadar, sistem hukum telah mati di tempat ini. Tak ada pengadilan bagi orang yang terlalu dikultuskan. Ia bukan hanya melawan kultus, tetapi juga melawan negara, melawan jaringan, dan kuasa gelap yang telah menyelimuti desa. Di luar jendela, angin malam mendesir seperti napas panjang iblis. Dan Zulaiha tahu, ia tidak bisa mundur. Karena jika ia berhenti, maka semua suara yang sejak malam batu menghantam jendela rumahnya, dan suara-suara gaib mulai mengisi rumah mereka. Ibu Zulaiha tak lagi bisa tidur nyenyak. Wanita itu, yang dulunya begitu bangga karena anaknya menjadi santri Kyai Bustomi, kini hanya bisa menatap tanah dengan mata kosong. Dunia mereka telah berubah, bukan oleh tangan iblis, melainkan oleh tangan manusia yang dipuja layaknya Tuhan. Teror datang setiap malam.
Kadang berupa suara langkah di atap, kadang hanya lemparan telur busuk ke pintu rumah. Pernah sekali waktu, seekor kucing mati digantung di pagar rumah mereka, lehernya diikat dengan peci putih kecil dan mulutnya disumpal dengan sobekan Al-Quran. Di dinding pagar, seseorang menulis dengan cat merah, "Pengkhianat wali Allah. Neraka untuk kalian." Ibu Zulaiha sudah tak kuat lagi. Lehai, kita harus segera pergi. Kamu harus pergi dari sini. Dan aku akan tetap di sini. Rumah ini milik ayahmu. Tapi kamu tidak akan selamat kalau terus bertahan. Zulaiha menolak dengan keras. Tetapi ibunya bersikeras dengan keputusannya. Akhirnya, dengan bantuan satu-satunya dari seorang kenalan lama di kota, ia adalah mantan wartawan yang dulu pernah menulis tentang korupsi di pesantren. Zulaiha dipindahkan diam-diam ke sebuah kota di luar provinsi. Tidak ada pamit, tidak ada kabar. Ia dibawa pada malam hari dengan mobil sewaan, dan sepanjang jalan, ia hanya bisa menangis dalam diam. Kota itu tidak besar, tapi cukup ramai. Zulaiha tinggal di sebuah rumah kos kecil milik seorang janda tua, yang tidak tahu menau tentang masa lalunya. Ia memakai nama samaran, Lia. Tapi sekalipun kota itu tidak mengenalnya, Zulaiha tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, mimpi buruk datang silih berganti, bayi-bayi berdarah, santriwati dengan mata kosong, dan Kiai Bustomi yang tersenyum sambil membisikkan doa yang bunyinya seperti mantra kutukan. Ia mulai menulis. Semacam sebuah jurnal pengakuan. Ditulis tangan. Disimpan rapat di bawah bantal. Aku tidak gila. Aku melihat sendiri apa yang terjadi. Dan aku mendengar suara mereka yang dibungkam. Aku merasakan luka-luka mereka. Kiai itu bukan utusan Tuhan. Dia utusan kegelapan. Namun hidup di kota bukan berarti bebas. 1 bulan setelah pelariannya, ibunya menelepon sambil menangis. Orang-orang tidak mau menyapa kami lagi. Warung kita sepi. Mereka bilang keluarga kita kafir. Mereka bilang kamu sudah kerasukan setan dan sedang dibuang ke kota untuk dikurung jin. Ibunya memohon agar Zulaiha tidak pernah kembali. Tapi suara perempuan tua itu juga dipenuhi kesepian yang menyesakkan. Tapi jangan khawatir. Ibu tidak akan pernah membenci kamu. Walaupun semua orang memakimu. Walaupun rumah kita jadi kuburan. Ibu akan tetap menyayangimu. Zulaiha tak mampu berkata apa-apa selain menangis pelan. Malam itu ia kembali menulis. Ibuku tinggal di antara dinding yang membenci kami. Tapi aku yang telah membawa luka itu. Aku yang harus membalasnya. Sementara itu, di pesantren Al-Muhlisin, Kiai Bustomi tetap berdiri di hadapan ratusan santri. Anak-anakku, jangan goyah. Iblis sedang berusaha merusak rumah suci kita. Tapi Allah akan selalu bersama kita. Dan aku akan terus membimbing kalian. Para santri menangis. Beberapa di antaranya mencium kakinya. Yang lain berebut sisa air wudhu dari baskom kayu yang disimpan khusus untuk berkah. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa 2 santriwati yang dikirim ke pesantren luar telah hilang. Tak satu pun dari mereka bertanya mengapa suara tangisan masih terdengar dari ruang zikir saat tengah malam. Dan bahkan ketika salah satu ustadz muda ditemukan meninggal bunuh diri di kamarnya, dengan catatan yang tak terbaca karena tercoret tinta hitam, para pengikut tetap berkata, itu hukuman karena dia ragu pada wali Allah. Keluarga Zulaiha disumpahi, dikhianati, dan diasingkan. Nama mereka dihapus dari daftar donatur masjid. Foto ayah Zulaiha yang dulu tergantung di balai RT sebagai mantan tokoh desa, kini dicopot dan dibakar diam-diam. Di seberang pagar, dunia terus berjalan. Tapi dunia Zulaiha dan keluarganya sudah dipotong dari akarnya. Yang tersisa hanyalah luka, dan tekad untuk tidak membiarkan kebenaran dikubur lebih dalam. Para santri menangis. Beberapa di antaranya mencium kakinya. Yang lain berebut sisa air wudhu dari baskom kayu yang disimpan khusus untuk berkah. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa 2 santriwati yang
dikirim ke pesantren luar, telah hilang. Tak satu pun dari mereka bertanya mengapa suara tangisan masih terdengar dari ruang zikir saat tengah malam. Dan bahkan ketika salah satu ustadz muda ditemukan meninggal bunuh diri di kamarnya, dengan catatan yang tak terbaca karena tercoret tinta hitam, para pengikut tetap berkata, itu hukuman karena dia ragu pada wali Allah. Keluarga Zulaiha disumpahi, dikhianati, dan diasingkan. Nama mereka dihapus dari daftar donatur masjid. Foto ayah Zulaiha yang dulu tergantung di balai RT sebagai mantan tokoh desa, kini dicopot dan dibakar diam-diam. Di seberang pagar, dunia terus berjalan. Tapi dunia Zulaiha dan keluarganya sudah dipotong dari akarnya. Yang tersisa hanyalah luka, dan tekad untuk tidak membiarkan kebenaran dikubur lebih dalam.